apa? Sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan juga karena rahmat Allah yang telah Allah turunkan sehingga apa? Udara pada malam hari ini jadi Alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah. kemudian yang kedua kalinya salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah berjuang menegakkan agama Islam, yang telah mengorbankan segalanya yang dia punya untuk Islam, dari mulai keringatnya, darahnya, tenaganya, semua dia korbankan untuk Islam, untuk jalan dakwah untuk Islam. Sehingga apa? Sehingga kemudian Islam ini bisa menyebar dari kemudian Mekah Al-Karamah menuju Madinah, kemudian menguasai Jazirah Arab, hingga kemudian Islam bisa menyebar ke tanah suci kita karena Islam di sini. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini, karena kita adalah seorang penuntut ilmu, maka saya akan membawakan tema untuk bahas pada malam hari ini dengan judul ilmu. Ilmu itu apa sih? Ilmu secara bahasa berasal dari kata alima ya'lamu, yang artinya itu adalah mengetahui. Kemudian dikatakan di dalam kitab Ushul Thalatthah, kalau secara istilahnya adalah ilmu ini adalah apabila kita ini mengetahui sesuatu yang mana semua itu didasarkan dengan dalil yang jelas, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian keutamaan dari menuntut ilmu, Allah SWT berfirman di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Maka ketika kita ini menuntut ilmu, insya Allah Allah akan angkat derajat kita sebagai seorang penuntut ilmu. Kemudian juga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sallallahu alaihi wasallam fi ilal jannah. Yang artinya adalah barang siapa dari kalian itu keluar untuk menuntut ilmu, maka insya Allah akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Kemudian maka gak heran kalau kita semua tahu para sahabat pada zaman dahulu itu kalau tentang ilmu mereka ini sangat semangat dalam menuntut ilmu. Contohnya satu yang akan saya ceritakan adalah zaman Salman Al-Farisi. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa dahulu Salman Al-Farisi ini agamanya ini adalah Majusi. Dia ini dulu hidup dalam lingkup keluarga yang mana keluarga ini terpandang di daerahnya. Bapaknya ketua RT. Kemudian Salman sendiri ini adalah dalam kesehariannya ini adalah bekerja sebagai penjaga dari api abadi. Kan kalau agama Majusi kan ibaratnya kan api abadi. Nah itu Salman dulu kerja kayak gitu. Jadi kayak jaga api itu sehingga orang-orang ini punya rasa hormat terhadap Salman. Selama kemudian bertahun-tahun Salman bekerja sebagai ini, profesi ini, sampai Allah kemudian menurunkan hidayahnya kepada Salman melalui sebuah kejadian. Nah, waktu itu kan Salman kan lagi jaga api itu kan. Kemudian tiba-tiba terlintas pada benak Salman Al-Farisi. Sebenarnya ini tuh Tuhan bukan sih, kok yang dinamakan Tuhan kok nggak bisa jaga dirinya sendiri, malah sebagai hamba kok kita harus menjadi Tuhan. Salman itu punya pikiran kayak gitu. Akhirnya kemudian Salman ini memberanikan dirinya buat ngomong sama bapaknya. Pak, bahasanya, Pak, sebenarnya ini Tuhan bukan sih Pak, kok dia nggak bisa jaga dirinya sendiri, kok harus aku yang jaga. Akhirnya karena bapaknya dari Salman juga itu, Salman ditampar kemudian dimarahin. Bilang jangan sampai kamu mungkin dalam kehidupan saya. Karena kemudian dengan perasaan kecewa, Salman kemudian kembali ke pekerjaan semula itu belajar api. Kemudian sampai suatu ketika datanglah rombongan kafilah ke negeri Salman, rombongan kafilah yang mana mereka ini beragama Nasrani, sehingga ke tempatnya Salman untuk berdagang. Karena melihat kayak kok agama Nasrani ini kok lebih estetik itu kalau kata Salman. Akhirnya Salman ini kemudian mencoba untuk bergabung ke kafilah tersebut. Tanya-tanya seputar agama Nasrani ini kayak gimana sih, ibaratnya apa sih, Yesus itu apa, dan lain sebagainya. Nah akhirnya kemudian singkat cerita Salman ini tertarik dengan agama Nasrani. Dia ini kemudian belajar dengan kafilah tadi agar dia ini mengerti tentang agama Nasrani. Akhirnya Salman putuskan, udah mulai sekarang aku bakal ikut agama Nasrani aja, gak mau ikut agama Majusi. Salman akhirnya beranikan diri lagi
dia datang ke bapaknya, "Pak, saya sekarang tidak agama." Dengar ini, bapaknya marah besar. Salman kemudian ditampar, kemudian bahasanya disekat di sebuah gudang dengan keadaan tubuh itu terangai semua. Nah itu. Akhirnya beberapa mungkin berhari-hari kemudian, Salman ini kan orangnya kan pintar kan. Akhirnya dia ini bisa bebasin diri gitu. Dia bebasin diri, kemudian dia kabur lewat kafilah yang tadi menuju ke negeri yang lain dari negeri Salman tersebut. Akhirnya sampai ke negeri yang lain, Salmannya kemudian semakin mendalami ilmu-ilmu bagaimana seperti yang Salman dapat sebelumnya dari negeri Salman ini, dari pendeta tadi. Dari situ kemudian Salman belajarkan ke pendeta 1, pendeta 2, pendeta 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Tapi qadarullah, setiap satu pendeta yang Salman temui itu umurnya itu gak lama. Jadi bahasanya kayak Salman ini diarahkan ke pendeta ini, kemudian Salman belajar di situ. Pendetanya ada tua, kan kemudian 2-3 tahun dia mati. Kemudian Salman diarahkan ke pendeta ini. Selama itu 2-3-4 tahun mati lagi. Sampai kemudian beberapa pendeta, sampai akhirnya kemudian karena takdir Allah juga, Salman ditemukan dengan seorang pendeta yang alhamdulillah di situ pendeta ini tuh masih benar-benar memegang ajaran kitab Injil yang asli. Karena di situ dikatakan sama pendeta, sebenarnya tuh kayak gini. Aku tuh sebenarnya nggak percaya sama Taurat sekarang, sama kita perjanjian yang sekarang, karena emang isinya itu emang nggak masuk akal. Nah akhirnya kemudian Salman ini kemudian terbuka pikirannya, oh ternyata itu benar. Akhirnya kemudian pendeta tadi dia karena mau wafat, kemudian Salman ini diarahkan oleh pendeta itu buat pergi ke kota Mekah, di mana kota ini tarnya dari zaman akan turun nabi terakhir. Karena kemudian Salman ini karena udah dipercaya kayak gitu, kemudian pendeta ini wafat, akhirnya Salman ini pergi ke sana lewat rombongan dagang juga sampai ke daerah Syam atau daerah mana itu. Di situ kemudian Salman menunggu di sekitar pasar, soalnya kan rombongannya itu Salman ini ada rombongan pedagang, makanya kemudian Salman itu di pasar. Akhirnya nunggu di pasar, cari rombongan lain yang mana rombongan itu bisa mengantarkan Salman ke tanah suci Mekah. Akhirnya ketemu rombongan orang-orang Arab. Kemudian Salman itu di dalamnya. Cuman takdir Allah juga, ternyata rombongan yang Salman ikuti ini ternyata itu orangnya nggak baik. Di saat Salman ini ikut dengan mereka, kemudian Salman ini dijelatin, hartanya dirampas semua, kemudian Salman ini kemudian dijual sebagai budak ke kota Madinah. Akhirnya Salman kemudian mengalami hidup sebagai budak. Di sana kemudian disuruh ini ngelapor di rumah sampai dari tahun-tahun beliau jalani, sampai akhirnya kemudian tersiar kabar di Mekah bahwa Nabi terakhir telah muncul. Karena dengan kabar itu akhirnya Salman kemudian langsung cari info ke sana kemari, benar ini bahwasanya itu Nabi itu asli atau enggak gini. Kemudian Salman itu pergi ke Mekah, sampai di Mekah karena Nabi yang Salman ini telah dikasih tahu sama pendeta yang sebelumnya mengajarkan Salman bahwa tanda-tanda itu sudah ada, maka Salman periksa tanda-tandanya, ada bekas kenabian, ada tanda kenabian di punjaknya, kemudian berbagai macam tanda lainnya, sehingga akhirnya Salman ini buat percaya dan benar kalau Nabi terakhir. Kemudian Salman peluk Nabi, kemudian Salman nangis, kemudian ceritain bagaimana kisah ibunya selama ini buat mencari kebenaran. Itulah sahabat Salman, bagaimana semangatnya beliau dalam mencari ilmu kebenaran Islam. Dan kemudian sebagai seorang Muslim, kita ini patut bangga. Kenapa? Karena dahulu di zaman Khilafah Abbasiyah, kaum Muslim ini adalah salah satu pelopor dari bidang ilmu, baik ilmu